Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pecinta Euro USD, pecinta pecinta pound sterling USD, dan mungkin nanti ada Euro Jepang Yen. Pada pagi ini kita akan mencoba untuk menganalisis pergerakan Euro USD. Sekali lagi mohon maaf, ini sekarang kita masuk di pergerakan Euro USD. Bagi teman-teman yang masih setia dengan pairnya Euro USD, kita akan coba untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan dilihat dari time frame yang lebih tinggi dulu ya. Di time frame D1, time frame daily kita lihat di beberapa hari terakhir ya. Di beberapa candle terakhir masih didominasi oleh buyer dengan level yang kuat di sana. Sehingga kalau kita lihat di area daily-nya masih dalam posisi yang konsolidasi, masih berada di area sideways di tengah tren turun yang panjang di sana. Di tengah tren turun yang panjang masih berada di area konsolidasi ya, karena kita tidak bermain jangka panjang, kita tetap memanfaatkan peluang-peluang pendeknya. Namun demikian di time frame yang besar setidaknya kita bisa memahami arah secara umum seperti apa. Kemudian ada indikasi apa di sana, ada petunjuk apa yang bisa kita jadikan sebagai nanti bahan pertimbangan kita. Di time frame daily pergerakan masih didominasi oleh buyer, tetapi jangan lupa di ujung atas sana ada level yang sangat kuat yang tidak bisa di breakout oleh buyer. Itu artinya sangat riskan ya, sangat rawan di area-area di sini ketika nanti marketnya bergerak naik maupun turun. Seller memang muncul di dua candle terakhir, tetapi terbentur di area buyer di sana ya. Sempat dia turun, kemudian ditolak juga di bawah, sehingga membentuk bar up ya, baris jajaran naik ya, baris jajaran ke atas ini. Kalau kita lihat low-nya berada di atas, selalu meninggi, sehingga tekanan buyer masih sangat kuat. Tetapi buyer dihentikan oleh area yang kuat, level yang kuat, di mana di area di sana banyak sekali benturan, banyak sekali level yang tidak dilewati, sehingga area ini adalah area resisten yang kuat. Kemudian untuk pergerakan hari ini seperti apa? Yang penting kita tahu arah kecenderungan tetap menuju ke atas dengan batasan di atas, sehingga nanti di time frame yang kecil kita bisa amati. Termasuk di time frame H4 kita bisa lihat arah kecenderungan menuju ke atas dengan levelnya yang kuat di atas. Tentu kecenderungannya lebih dekat di atas untuk breakout nantinya ya, karena itu nanti di H1 kita bisa amati pergerakan demi pergerakan, mana yang ada peluang sekecil apapun kita bisa manfaatkan. Perhatikan di bukaan candle hari ini di Euro USD, ini masih didominasi oleh candle warna merah, artinya pasti akan ada tekanan ke bawah nantinya. Kemudian tiba-tiba di candle kedua lompat yang cukup jauh. Ya, lompatan ini mengindikasikan bahwa buyer itu punya kemampuan yang luar biasa, buyer punya kemampuan yang kuat di sana, sehingga tiba-tiba melompat dengan harga yang cukup jauh dari penutupan hari ini. Ya, lompatnya cukup jauh. Apa yang bisa kita baca? Apa yang bisa kita dapatkan informasi seperti ini ya? Tentu kecenderungannya akan lebih ke atas ya, dengan melihat kondisi jurang yang masih belum tersentuh ya. Seller mungkin ke depan akan tetap berusaha menyentuh gap yang ada di sana, tetapi mengingat ini bukan di bukaan candle, tetapi di candle yang sudah berjalan, maka terus terang ini menjadi bagian dari kekuatan buyer yang lebih besar, sehingga pergerakannya jauh lebih kuat melewati harga penutupan sebelumnya. Artinya dipaksa untuk harga melompat yang cukup jauh, maka ini akan jauh lebih kuat
cenderungnya ke atas. Ya, meskipun demikian bukan berarti serta-merta kita langsung ambil posisi di situ. Kita masih menunggu trigger kalau kita nanti memanfaatkan peluang buyer akan lebih kuat ya. Di posisi awal untuk memastikan dan menjaga keraguan kita ya, nanti tidak terjebak dengan floatingnya di sana, kita bisa ambil buy stopnya di sini. Kita bisa tempatkan buy stop kita agak menjauh dari level-level yang berbahaya. Buy stop di 1.13277 ya. Kita tempatkan 1,13277 di sana ya. Di Euro USD target kita tidak terlalu jauh, tidak seperti halnya kita di emas. Sesuaikan saja sesuai dengan kondisi pasarnya. Ambil peluang 50 hingga 80 di kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kecuali nanti sudah mulai malam, marketnya sudah bergerak lumayan besar di sesi Amerika dan Eropa yang bertemu, tentu pergerakan harga akan menjadi semakin besar di sana. Buy stop di 1.1327 kita tempatkan targetnya di kira-kira di ya puncaknya ya. Di puncaknya kita target di sana. Kemudian kita bisa ambil limit di sini. Kita bisa targetkan atau kita bisa taruh limit kita di bawahnya levelnya ya. Targetnya tidak usah terlalu jauh, 80 hingga 100 sudah lebih dari cukup. Maka di sini kita ambil posisi limitnya. Sell limit kita tempatkan di 1.1392 ya. Kita tempatkan di 1.1392 di sana. Kemudian breakout di sana. Breakout di sana kita lihat ringnya nanti sudah cukup kuat ya. Kalau breakout di sana, hati-hati nanti kalau breakout kita ambil posisi buy ya, karena ringnya dekat-dekat di sini ya. Di beberapa hari terakhir ringnya hanya berkisar di antara 300-an, ya 300-an. Kemudian sebelumnya kita lihat ini cuma 500-an ya. Sehingga kalau kita ngambil posisi buy di posisi puncak tentu nanti sangat berbahaya. Ya, kita manfaatkan untuk limitnya di sana, sell limit kembali di level puncaknya di sini. Kita bisa tempatkan sell limit di 1,13469. Ya, kita manfaatkan limit kembali. Kemudian di sisi bawah kita bisa manfaatkan, bisa kita taruh pending kita untuk memanfaatkan gap di sana. Ya, kita taruh di sini untuk sell stopnya. Manfaatkan sell stopnya, memanfaatkan peluang gap yang ada di sana 1.13148. Target yang kita capai berada minimal di 1.13090 ya, menutup gapnya ya, kira-kira sekitar 50-an ya. Terlalu kecil kalau 50-an. Ya, paling tidak di levelnya di sini. Target kita berada di levelnya di sini. Di levelnya kita bisa tempatkan limit kita, buy limit 1.3054. Di level bawah kita taruh limit di 1.13054. Sell stop yang kita taruh di sini memanfaatkan peluang gap yang ada, sehingga nanti misalnya menutup dan berat untuk kembali turun ya kita segera exit ya. Tujuan kita entry hanyalah untuk memanfaatkan gap yang ada di sana.
Kalau gap dilewati bahkan breakout di level bawahnya di 1.13020, maka seller masih berpeluang akan lanjut kembali. Nah, ini yang bisa kita petakan hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman pecinta Euro USD. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa menerapkan money management yang sehat, risk management yang tepat, sehingga kondisi market yang bergerak kemanapun tidak menjadi masalah karena sudah kita siapkan semuanya. Simulasi dan resiko sudah kita siapkan, antisipasi sudah kita siapkan, bahkan recovery sudah kita siapkan. Terima kasih, mudah-mudahan juga berhasil hari ini yang mencintai pergerakan Euro USD. Meskipun pergerakan cukup kecil, setidaknya ada peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Satu lagi, bagi teman-teman yang suka dengan pair lain, nanti kita coba untuk bahas di sana. Sementara untuk euronya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya, silakan nanti dikomunikasikan ketika ada yang tersentuh kemudian tidak bisa kita melakukan recovery. Yang paling penting tidak sampai terlambat. Jaga ketahanan, jaga batasan resiko maksimal di 20% dari modal. Jangan sampai lewat dari sana. Kalau udah lewat nanti akan sulit untuk kita melakukan recovery. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.